Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatini Saputri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPMH Snambuk 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial pada bab 9 yang berjudul Buku Digital atau E-book Interaktif. Sebelum saya mentutorialkan mengenai buku digital atau e-book interaktif ini, ada lebih baiknya saya untuk memperkenalkan apa itu buku digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah sesuatu yang berhubungan dengan kertas berjilid, berisi tulisan atau tanpa tulisan. Sedangkan digital berarti sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan atau penomoran. Berdasarkan dua terminologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku digital merupakan buku berbentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, animasi, dan evaluasi yang dapat dibaca melalui komputer, smartphone, dan tablet. Istilah lain buku digital adalah electronic book atau e-book, yaitu buku dalam bentuk digital yang dapat diakses secara elektronik. Selanjutnya, buku digital atau e-book interaktif adalah buku yang terdiri dari teks, gambar, video, dan animasi yang dapat diakses secara interaktif. Artinya, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan buku digital tersebut. Misalnya, pengguna dapat mengakses pengerjaan soal pada buku dan berinteraksi melalui fitur-fitur yang disediakan. Interaksi dalam mengakses buku digital dapat berupa umpan balik yang diperoleh pengguna, tampilan hasil jawaban soal setelah pengguna mengerjakannya, perintah berupa tahapan-tahapan aktivitas, dan lain sebagainya. Terdapat juga manfaat buku digital. Yang pertama, buku digital dapat membantu ilustrasi ruang 3 dimensi menjadi lebih nyata, sehingga dapat membantu siswa yang berkemampuan spasial kurang baik. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami konten atau materi yang terdapat pada media elektronik karena terbantu dengan efek video, animasi, gambar, dan suara yang menyebabkannya menjadi lebih autentik dan kontekstual. Yang ketiga, pemanfaatan buku digital meningkatkan interaktivitas proses pembelajaran. Yang keempat, melalui buku digital, siswa fokus melakukan aktivitas belajar sesuai tahapannya. Mereka dengan senang melakukan interaksi sesuai tahapan yang dirancang. Yang kelima, dapat minimalisir kejenuhan siswa dalam belajar sebab mereka dapat menikmati fitur-fitur yang disediakan. Dan yang terakhir, evaluasi interaktif pada buku digital dapat memaksa siswa untuk mengerjakan dan mengulang jika melakukan kesalahan. Salah satu contoh dari buku digital ini adalah flipbook, di mana flipbook adalah salah satu jenis buku, majalah maupun slide dalam bentuk elektronik yang ditampilkan seolah-olah seperti buku cetak dan dapat dibuka lembar per lembar. Untuk menghasilkan flipbook ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya Flip PDF. Nah, secara umum, fungsi aplikasi ini adalah merubah file PDF ke Word atau PPT ke dalam buku digital yaitu flipbook. Selain itu, aplikasi ini memiliki halaman multimedia dan fitur yang dapat digunakan untuk menyisipkan hyperlink, gambar, audio, video, SWF, dan animasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan berupa buku elektronik, slide elektronik, paper elektronik, majalah elektronik, bahan ajar elektronik, dan media elektronik lainnya. Aplikasi ini dapat mengembangkan media yang terdiri dari teks, gambar, suara grafik, animasi, SWF, dan video berformat FLV dan MP4, sehingga media yang dihasilkan lebih menarik. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink, background, dan backsound. Media atau bahan ajar yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF dapat dipublikasikan bentuk ekstensi HTML, exe, zip, screensaver, dan app, di mana setiap jenis eksistensi ini memiliki kelebihan masing-masing. Output buku digital interaktif yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF dapat digunakan secara daring melalui smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya, sehingga pengguna dapat mengaksesnya secara fleksibel tanpa terbatas waktu dan ruang. Selain itu, pengguna akan merasa tertarik menggunakan buku digital interaktif ini, sebab buku ini akan lebih terasa realistik dan autentik. Nah, setiap sesuatu itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan aplikasi ini. Aplikasi Flip PDF ini yaitu media atau perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diakses secara daring sehingga dapat dipergunakan kapan dan dimanapun penggunanya berada. Yang kedua, media atau bahan ajar dapat dilengkapi dengan animasi, audio, dan video sehingga materi dapat dikembangkan secara realistik, autentik, dan kontekstual. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan buku dan LKPD berbasis kemandirian belajar siswa, di mana LKPD dilengkapi petunjuk penggunaan yang jelas, video, audio, dan latihan yang dirancang secara interaktif. Yang keempat, fitur-fitur pada media dan bahan ajar sangat bervariasi sehingga pengguna tidak merasa bosan. Selanjutnya adalah kelemahannya, di mana kelemahannya yang pertama, memerlukan komputer atau laptop untuk menggunakannya. Yang kedua, memerlukan jaringan internet agar dapat diakses secara daring. Yang ketiga, untuk flipbook versi lengkap memerlukan biaya. Yang keempat, untuk menghasilkan media digital diperlukan keahlian pada beberapa aplikasi seperti aplikasi editing gambar, video, audio, aplikasi membuat animasi, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, seperti biasa ya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu menu-menu yang terdapat pada aplikasi Flip PDF ini. Seperti yang kita lihat pada tampilan homepage-nya terdiri dari dua menu, ada Recent Project dan New Project, di mana untuk menu Recent Project ini berfungsi untuk menampilkan semua project baru yang dikerjakan, di mana pengguna dapat mengklik salah satu project dan melanjutkannya untuk melakukan proses editing. Selanjutnya ada menu New Project, di mana menu New Project ini berfungsi untuk memulai sebuah project Flipbook baru. Dan untuk New Project ini terdiri dari 3 menu lagi, ada Import PDF, di mana fungsi dari Import PDF ini memasukkan file PDF untuk diedit, baru ada Import Image yang berguna untuk memasukkan gambar untuk diedit, dan terakhir itu ada demo, di mana demo ini berguna untuk mendemonstrasikan media elektronik yang tersedia.
Setelah itu kita juga perlu mengetahui nih bagaimana cara mengimport project berupa file PDF, di mana setelah file tersebut diselesaikan dalam bentuk eksistensi PDF, Word, atau PPT, kita bisa mengimport file PDF. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama kita klik import PDF pada menu new project, lalu ditampilkan kotak dialog import PDF, di mana pada bagian sini kotak import PDF ini kita bisa browse atau kita cari file PDF yang ingin kita masukkan atau yang ingin kita edit di aplikasi ini. Jika kita mengklik browse lalu langsung ditampilkan penyimpanan kita gitu ya. Kita pilih salah satu saja, pilih yang ini. Nah, sesudah seperti ini, kita bisa import multi PDF. Artinya apa? Artinya kita bisa memasukkan lebih dari satu PDF, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan lain sebagainya. Nah, untuk import image ini, kita bisa memasukkan gambar juga di dalamnya, oke? Selanjutnya kita klik import jika semua sudah selesai dengan keinginan kita. Kita tunggu, ini ada prosesnya. Oke, jika kita sudah berada pada tampilan seperti ini, artinya proses pengimportan telah selesai. Artinya kita bisa lanjut untuk mengedit file PDF yang kita sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi sebelum mengedit, ada lebih baik kita untuk mengenal terlebih dahulu fitur-fitur yang terdapat pada tampilan editing ini. Yang pertama ada menu file, di mana menu file ini berfungsi untuk mengimport PDF, mengimport image, lalu bisa membuka project, menyimpan project, dan mengakhiri atau menutup aplikasi ini. Yang kedua adalah menu publish, di mana menu ini berfungsi untuk mempublish atau menerbitkan buku yang sudah kita buat tadi. Yang kedua ada menu options yang berfungsi untuk mengatur bahasa dan preference-nya. Selanjutnya ada menu online, di mana menu online ini berfungsi untuk login, upload, mengelola buku online, mengelola bookcase online, dan bisa mengatur akun. Selanjutnya ada menu help, di mana menu help ini berfungsi untuk meminta bantuan. Lalu ada menu feedback, di mana ini untuk mengembalikan. Untuk menu-menu yang terdapat pada baris kedua ada menu import PDF, save project, add multimedia, publish, dan upload of online. Oke, yang pertama ada import PDF, di mana import PDF ini berfungsi atau berguna untuk mengimport kembali file PDF. Lalu save project ini menyimpan hasil project yang telah kita kerjakan. Lalu add multimedia ini artinya menambahkan multimedia. Selanjutnya ada menu publish, berfungsi untuk menerbitkan buku yang telah kita buat atau yang telah kita rancang. Lalu selanjutnya ada upload online, berfungsi untuk mengupload atau mengirimkan file PDF yang sudah kita edit secara online. Preview ini berfungsi untuk melihat kembali hasil editing yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada 3 gambar ini. 3 gambar ini berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan buku digital versi apa nih, misalnya versi laptop, ya, versi komputer, atau bisa versi phone atau HP, atau juga bisa versi tablet. 2 gambar ini berfungsi untuk bagaimana kita membuka halamannya, bisa dengan flip mode atau dengan slide mode. Selanjutnya di bawahnya terdapat beberapa fitur-fitur, ada fitur desain, di mana fitur desain ini terdapat templates, themes, scan, setting, di mana. Nah, untuk templates ini berarti kita bisa memilih template-template yang sudah disediakan pada aplikasi Flip PDF. Ini terdapat Metro, Active, Classical, Clear, Facial, Float, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini default template ya. Ini ada my template juga. Kita juga bisa menambahkan template-template yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita juga bisa men-search atau mencari template-template yang sesuai dengan kemauan kita. Nah, selanjutnya untuk themes ini kita bisa menambahkan theme atau tema-tema untuk file PDF yang ingin kita edit. Jadi kita bisa menambahkan tema-temanya, kita juga bisa mencari tema apa yang kita mau. Selanjutnya terdapat menu scans, ini berfungsi untuk menambahkan scan-scan untuk memperindah file PDF kita yang sedang kita edit itu. Selanjutnya ada menu settings, ini sebagai pengaturan, ada pengaturan untuk page buttons-nya, logo settingnya, logo image, logo URL, jadi kita bisa mengatur beberapa yang penting dari pengeditan ini. Dan selanjutnya ada menu talk ini berfungsi untuk menambahkan identitas buku. Ya, untuk menu bookmark ini berfungsi untuk menyimpan nama atau alamat website sehingga kita tidak perlu menghafal nama-nama website yang sangat banyak. Lalu ada menu language, ini untuk mengatur bahasa apa yang ingin kita pakai untuk pengeditan atau di buku tersebut. Selanjutnya ada menu asisten, di mana di menu asisten ini tersedia 2 animasi yang berfungsi untuk membantu kita dalam penjelasan. Selanjutnya ada password, menu password ini berfungsi untuk menambahkan suatu password pada file PDF kita. Selanjutnya ada menu page, di mana di sini kita bisa menambahkan, menghapus, juga kita bisa melihat ya page-page yang sudah kita buat gitu, atau halaman-halaman yang sudah ada di file PDF kita. Misalnya kita ingin dari file nomor 11 ini kita ingin ke 4, jadi langsung ke 4 seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan tinggal add new page, dan kalau misalnya menghapus tinggal kita klik icon hapus seperti itu. Nah, setelah itu untuk yang di bagian bawah ini pertama ada menu thumbnails, di mana ini kita bisa melihat langsung beberapa halaman atau halaman-halaman apa saja yang ingin kita lihat seperti itu. Lalu ada table of contents, ini merupakan daftar isi yang kita bisa ini merupakan daftar isi dari buku. Misalnya kita ingin membuka tata letak, nah langsung tertampilkan tata letaknya itu yang mana gitu ya. Lalu ada file zoom in, ini berarti kita bisa memperbesar buku yang telah kita buat. Lalu ini ada suaranya, kita mau pakai suara atau tidak nih dalam membuka bukunya gitu ya. Lalu ada icon first, ini berfungsi untuk membuka buku pada halaman pertama. Nah, halaman pertama seperti ini. Lalu ada previous page, ini berfungsi untuk mengembalikan halaman sebelumnya. Misalnya kita berada pada halaman ini, kita kembalikan dengan cara mengklik apa tadi nih?
previews ya, previews page. Icon ini berfungsi untuk kita bisa melihat kita sedang berada di halaman berapa sih gitu dan jumlah halamannya berapa. Atau kalau misalnya kita ingin langsung lanjut ke halaman berikut, misalnya ke halaman 7, kita bisa langsung mengetik halaman 7 seperti ini, lalu dia sudah berada di halaman 7 seperti itu. Lalu ada next page, ini berfungsi untuk kita bisa menyudahin halaman ke halaman selanjutnya gitu lah ya. Selanjutnya ada menu last, ini berfungsi untuk selanjutnya ada icon last, ini berfungsi untuk kita bisa langsung pada halaman terakhirnya dari buku tersebut. Nah, selanjutnya ada icon social share, ini berfungsi untuk kita bisa men-share flip atau hasil editing kita atau project kita. Lalu ada icon full screen, ini berfungsi untuk kita dapat melihat secara besar gitu. Oke, baiklah, setelah saya sudah memperkenalkan beberapa fitur-fitur dan icon-icon serta menu-menu yang terdapat di aplikasi file Flip PDF ini, selanjutnya kita akan membahas tentang first import dan pengaturan awal. Bagaimana cara pengeditan gitu ya, pengeditan di aplikasi Flip PDF ini untuk menghasilkan buku yang menarik atau buku digital yang menarik. Kita harus mempersiapkan yang pertama itu ada file buku digital dengan eksistensi PDF. Yang kedua ada gambar-gambar pendukung buku digital. Yang ketiga ada video atau animasi yang akan digunakan pada buku digital. Yang keempat audio atau musik yang akan dimasukkan pada buku digital. LKPD atau LAS yang akan dikoneksikan ke dalam buku digital. Dan yang terakhir alat evaluasi berupa soal-soal pilihan berganta, jawaban singkat atau esai. Nah, seperti yang sudah saya tutorialkan tadi, karena yang pertama itu bagaimana cara mengimport. Tadi sudah kita mengimport dan kalian juga sudah tahu bagaimana caranya. Kita juga bisa mengubah tampilan-tampilan ya, bisa berupa tampilan seperti komputer, bisa berupa HP, tampilannya juga bisa seperti tablet. Ini kita tinggal memilih salah satu dari ini sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan atau memilih template yang sesuai dengan kita mau ya untuk buku digital yang kita edit ini. Pertama kita klik desain, lalu kita klik menu template, lalu ditampilkan beberapa banyak template yang sudah disediakan pada aplikasi Flip PDF ini. Nah, pada Flip PDF ini juga disediakan fasilitas untuk menukar bahasa, penukaran bahasa seperti yang sudah saya jelaskan di icon-icon atau pengenalan beberapa menu-menu tadi. Ada menu language yang berfungsi untuk menukar atau adanya penukaran bahasa. Selanjutnya kita juga bisa mengedit project buku digital. Maksudnya apa? Kita bisa menambahkan teks, gambar, animasi, video, link YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita klik add multimedia. Ini. Untuk menambahkan halaman baru, kita pilih menu page, kita klik satu kali, lalu di sini ada add new page. Kita klik satu. Oh ya, ini karena minimalnya untuk yang trial version atau versi yang gratis ya. Minimalnya 12 halaman. Jadi kita harus menghapus untuk bisa menambahkan halaman baru. Kita hapus salah satu, kita hapus dengan klik icon delete atau langsung delete di keyboard ya. Kita hapus 2 halaman saja. Nah, kita klik add new page untuk menambahkan halamannya. Kita klik browse seperti tadi untuk mengimport. Nah, kita pilih PDF mana yang ingin kita masukkan lagi. Lalu klik import, kita tunggu pemrosesan selesai. Misalnya halaman baru ini ingin kita letakkan bukan di halaman pertama, misalnya di halaman kedua kita tinggal mengklik move down, ya icon move down ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia mau ke bawah lagi nih, kalau dia mau ke atas kita klik yang move up, kalau misalnya dia mau ke bawah kita klik move down ya. Saya ingin dia di halaman setelah ini. Nah, awal lagi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan teks dan gambar seperti yang saya bilang tadi pada pengenalan icon-icon menu-menu yang terdapat di aplikasi Flip PDF. Untuk menambahkan seperti itu kita klik add multimedia sebanyak 1 kali. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya jika kita sudah memasuki add multimedia tadi. Oke, tadi kan saya bilang bagaimana cara menambahkan teks dan gambar. Untuk teks, kita klik menu teks, tapi kita pilih dulu halaman mana yang ingin kita tambah teks. Nah, saya mau di halaman ini. Kita klik icon teks untuk menambahkan teks, lalu ditampilkan kotak untuk mengisi teks. Kita double klik pada kotak tersebut. Nah, kita hapus ya kata-kata yang double klik teks itu. Lalu kita isi dengan kata-kata yang ingin kita mau. Misalnya, kata-katanya adalah bentuk aljabar. Ya, di sini juga bisa kita edit teksnya. Ini juga kita bisa mengatur jenis fontnya dengan mengklik tanda panah ini di bagian jenis font. Nah, ini dia tidak bisa diketik ya, font yang ingin kita mau. Kita harus memilihnya secara manual. Kita geser ke bawah. Ini jenis font ini seperti Windows, jadi kita udah mengerti lah ya nama-nama atau jenis font yang kita suka biasanya. Nah, saya mau pilih yang Cover Black. Nah, seperti ini. Untuk membedakannya, tunggu tanda panahnya ini berubah menjadi tanda arah 4 gitu. Untuk memperbesarnya kita perbesar sendiri melalui siku yang berada di pojok kanan bawah. Seperti ini ya. Besar lagi kalau misalnya belum sesuai dengan yang kita inginkan sampai sesuai dengan yang inginkan. Nah, kalau misalnya untuk pengaturan warnanya ini tersedia banyak warna. Nah, ini juga ukuran fontnya kita bisa atur dan lain sebagainya. Ini juga ada rata kiri rata kanan, mau bold atau mau miring atau mau digarisbawahi dengan shadow atau tidak. Opasitasnya juga bisa kita atur. Seperti itu. Tapi sepertinya ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kita sudahi ya untuk menambahkan teks. Bagaimana cara menambahkan video dan animasi? Video dan animasi. Video adalah video dan animasi adalah video. Jadi kita klik menu atau icon video, kita klik yang ini. Nah, kita bisa lalu kita perhatikan kotak dialog editing ini. Nah, dia bisa berupa video link, bisa berupa YouTube ya. Kita langsung cari di YouTube ya, bisa Vimeo atau lokal video. Saya mau yang lokal video saja. Lokal video, maka dari itu kita insert atau kita masukkan video mana yang ingin kita masukkan ya. Kita carilah di mana video kita letakkan. Ini aja deh. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa seperti gambar ya, kita bisa memasukkannya. Kita bisa menggesernya. Nah, seperti ini. Lalu ini ada banyak lagi yang bisa kita atur, dari segi opasitasnya juga kita bisa atur, shadow, rotation, dan lain sebagainya. Tapi sepertinya saya tidak usah mengatur itu.
Untuk menjadikan buku digital lebih lengkap dan interaktif, sebaiknya buku ini disambungkan dengan hyperlink. Misalnya menempelkan hyperlink berupa website, video pembelajaran, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk menambahkan hyperlink, kita perlu mengklik icon link sebanyak 1 kali, lalu tertampilkan kotak untuk menambahkan linknya ya. Kita klik 2 kali untuk mengisi. Kita isi linknya di sini. HTTP ini kita pastikan kita sudah mengopi link yang kita inginkan. Nah, buku akan sangat menarik, penuh informasi dan kekinian apabila dilengkapi informasi-informasi terbaru dari YouTube. Konten YouTube akan sangat membantu untuk melengkapi materi buku atau slide kita. Tambahkan YouTube, kita klik icon video, seperti tadi ya, karena YouTube berupa video. Kita klik YouTube, seperti itu. Nah, lalu kita cantumkan YouTube ID-nya. YouTube ID-nya, seperti ini. Nah, seperti itu saja untuk menambahkan YouTube. Nah, selanjutnya untuk menambahkan audio, kita klik menu audio 1 kali. Nih, tertampilkan. Nah, lalu kita bisa pilih single audio atau multiple audio. Kita import audio misalnya sudah. Nah, kita klik import audio, lalu langsung masuk ke file penyimpanan kita. Jadi tadi saya sudah menyediakan, tinggal kita klik saja. Kita bisa memplay atau audio yang sudah kita masukkan, yang akan kita masukkan. Ini juga bisa diatur sesuai dengan yang kita mau, tapi sepertinya saya ingin seperti ini saja. Nah, untuk menambahkan gambar, kita klik icon image sebanyak 1 kali, lalu kita select image. Nah, kita bisa memilih gambar apa yang ingin kita masukkan. Saja deh. Kita klik 2 kali, lalu gambarnya sudah tertampilkan. Kita letakkan sesuai dengan yang kita mau. Nah, gambar ini juga bisa kita jadikan background. Kita tinggal klik set as background, maka gambar ini dijadikan background gitu ya. Tadi saya menggunakan gambar yang background ini, itu berupa gambar juga. Selanjutnya juga kita ingin menambahkan kuis, kita bisa memilih link ya. Kita cantumkan saja kuisnya dalam bentuk link. Kita klik link, lalu kita kliklah kuis yang ingin kita masukkan ya. Bisa dalam bentuk Google, bisa kuis dalam Google Form, bisa kuis dalam Quizzes atau web lainnya, bisa terserah kita yang mau dari apa. Nah, seperti biasa untuk link dia memang tidak ada kata-kata seperti itu, hanya berupa kapasitas yang mungkin tidak terlalu terlihat ya. Maka dari itu kita perlu mengklik teksnya. Kita klik teksnya, link soal ya. Tertuju pada web quiz ya. Nah, untuk menampilkan logo pada toolbar, di mana logo itu merupakan hal yang penting untuk membranding suatu karya. Saya ingin memasukkan logo universitas saya saja atau perguruan tinggi saya. Itu adalah Unimed ya, di mana kita juga harus mendownload terlebih dahulu. Logonya bisa dari Google ataupun dari mana sesuai dengan kemauan kalian. Dan karena logo yang saya download itu dalam bentuk gambar, maka kita masukkan dia, kita klik icon image, lalu kita klik select image. Ketika kita download, pasti dia sudah ada di file penyimpanan kita gitu ya. Lalu kita cari deh di file penyimpanan kita mana logonya gitu lah ya. Nah, seperti ini. Kalau bisa logonya itu tidak ada backgroundnya ya. Tapi kalau misalnya masih ada backgroundnya, kalian bisa mengeditnya terlebih dahulu, bisa dari HP atau bisa dari manapun. Saya mengetahui dari HP ya. Dari HP ada aplikasi PixArt misalnya, atau bisa juga dari laptop. Dari laptop itu ada aplikasi PPT yang bisa menghilangkan background. Jika semua yang ingin kita masukkan sudah termasukkan semua, lalu kita menyimpannya dengan mengetik save and exit ya. Nah, seperti itu. Lalu kita berada lagi pada tampilan pertama. Nah, jadi tampilan yang kita edit sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat daftar isi digital ya dengan mengklik icon touch. Nah, ini kita tambahkan misalnya ya bentuk aljabar, misalnya bentuk aljabar pada halaman 6. Nah, kita klik OK kalau misalnya sudah sesuai. Kita ingin menambahkan subheading-nya, kita tinggal klik dulu di mana kita ingin menambahkan subheading-nya, kita klik 1 kali, lalu kita klik add subheading ya. Ikonnya seperti ini, kita klik 1 kali, lalu kita tambahkanlah title dari subheading yang ingin kita masukkan. Di dalam bentuk aljabar itu kan sebenarnya ada link soal, video bentuk aljabar dan lain sebagainya. Nantinya kita hapus saja. Link soal kita masukkan di sini pada halaman 6. Klik OK. Selanjutnya di Flip PDF ini kita juga bisa menambahkan asisten dengan cara mengklik menu asisten. Lalu kita pilih misalnya asistennya kita mau si Alicia, dia berada pada mana gitu, page. Kita juga bisa menambah audio. Dan kita juga bisa atur waktunya. Mau dia ada pada halaman page 6. Nah, text to speech. Jadi kata-katanya bisa berupa kata yang si Alice bilang ini bisa berupa teks, juga bisa berupa suara. Kalau misalnya kita mau dia berupa suara, kita klik yang satu lagi kita klik yang add mp3 gitu. Tapi kalau misalnya kita mau dalam bentuk teks, kita tinggal klik teks apa yang mau si Alice bilang gitu. Nah, ketika project book kita sudah selesai diedit, kita bisa menyimpannya. Bagaimana cara menyimpannya? Kita tinggal klik save project. Ini untuk yang save project ini penyimpanan secara offline ya. Selain penyimpanan secara offline, project kita juga dapat disimpan secara online dengan cara mengklik publish, lalu kita klik yang HTML ya. HTML kita pilih folder name-nya, lalu kita pilih file name-nya.
sah. Kita klik confirm juga sudah sesuai dengan yang kita mau. Lalu dia ini ketika prosesnya selesai, publish successfully katanya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu serta kawan-kawan. Saya akhiri video tutorial saya ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.